Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi masih materi mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 5, di mana judul bab 5 ini yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subbabnya yaitu tentang bagian B, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbudhankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oke, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasan dalam video ini yang pertama adalah tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwasanya globalisasi itu telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan gitu ya. Baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Nah, kalau dampak yang positif kita harus bisa menerimanya karena itu demi kemajuan bangsa kita. Sedangkan bagi dampak yang negatif, bangsa Indonesia itu harus bersikap tegas ya untuk menolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Itu seperti itu. Nah, yang pertama, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik? Nah, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ada 4 hal yang dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, terus juga kebebasan, yang selanjutnya adalah keterbukaan dan hak asasi manusia. Nah, keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Jadi tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkannya lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo ya dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya yaitu timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya seperti itu ya. Nah, di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi ya, akan tetapi demokrasi yang diusung oleh atau demokrasi adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Jadi nanti akan mengakibatkan selalu terjadi konflik kepentingan yang mengarah pada pertikaian antar negara. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Nah, pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang
kuat, mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungannya yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, bangsa Indonesia kiranya perlu segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Jadi dalam mengatasi strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yang pertama adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat adalah memperkuat kepercayaannya rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima adalah menegakkan supremasi hukum. Yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, ya. Sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua adalah pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Kenapa dijadikan prioritas utama? Karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Sedangkan yang ketiga adalah perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Yaitu segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Terus juga yang keempat adalah tidak bergantung pada bahan-bahan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yang pertama adalah kehidupan sosial budaya perlu diperhatikan gejala perubahannya yang terjadi. Jadi harus dilihat dulu gejala perubahannya yang terjadi. Nah, biasanya ini terdapat dari dalam negeri, juga tidak kalah besarnya adalah dari luar negeri. Jadi kebanyakan atau yang paling besar adalah pengaruh dari luar negeri. Salah satu faktornya adalah teknologi dan kebudayaan. Nah, bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan kesenjangan pihak luar untuk memecah belahkan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, selain itu harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam atau dengan semesta, terus juga manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, dengan adanya kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian, yaitu nantinya akan melahirkan toleransi yang sangat tinggi sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, yang terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di mana strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, bahwasanya ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yaitu ada di pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi semua warga negara atau tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta, ya. Ikut serta apa? Itu dalam usaha mempertahankan dan
keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI dan kepolisian itu merupakan kekuatan yang utama, sedangkan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga adalah TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terus yang kelima adalah susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Oke, globalisasi ya tidak bisa kita hindari. Supaya globalisasi dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa, kita harus bersikap selektif. Ya, selektif itu harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, terhadap semua pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seharusnya kita tolak, seperti apa contohnya? Pergaulan bebas, terus juga kebiasaan minum minuman keras, berpakaian serontok atau senonoh gitu ya, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, pengaruh globalisasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dapat kita terima seperti apa? Yaitu kerja keras, hemat, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.